waktu yang sebentar itu mafatahum, apa yang telah lewat dari mereka, min taubatin wa amalin salihin, nang dulu kada sempat taubat atau dulu menyia-nyiakan waktu dari melakukan amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, keinginan ini waktunya tuh adalah waktu di bulan Ramadan. Waktu yang mereka ingin andai bisa dihidupkan kembali lagi ke dunia. Waktu yang mereka inginkan itu, waktu hidup sebentar itu, tidak harus sebulan, tidak harus sehari, pokoknya sebentar aja. Waktu yang diminta itu adalah bulan Ramadan. Apabila saja waktunya pokoknya ada di antara bulan Ramadan itu. Nah, maka atas dasar keinginan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang keinginannya ingin hidup lagi, kalau bisa hidup, hidupnya di bulan Ramadan, maka inilah dasar judul pembahasan kita pagi ini, Ramadan bersama dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka adalah mewujudkan apa yang mereka minta, tapi mereka tidak bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Hidupnya lagi itu kada bisa, cuman mereka ingin bisa beribadah di bulan Ramadan. Yang bisa mewujudkan keinginan mereka itu kita, yaitu kita melakukan amal soleh apa saja yang kita bisa, sertakan mereka dalam setiap ibadah kita. Kayak apa kita sertakan? Kita niatkan, hadiahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk kita dan untuk mereka. Nah, jadi artinya kita Ramadan kita bersama dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kada kita hajat atau surangan, tapi kita libatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, nah itu kenapa mereka ingin hidup itu dan pilihannya di bulan Ramadan. Karena mereka tahu apa yang kita juga tahu, tapi mereka tidak punya kesempatan lagi melakukan apa yang masih mungkin bagi kita lakukan. Cuman kita tahu tapi bisa tidak melakukan. Kalau mereka tahu, ingin sekali melakukan, cuman kada bisa lagi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya para penghuni kubur itu yatahassaruna, mereka merasa menyesal. Yatahassarun, kalau yatakhassarun pakai kha, mereka merasa rugi. Nah, niyatahassaruna, mereka menyesali ala lailatin adha'uha min layalil umri fama baluka min layali Ramadan. Adalah mereka merasa menyesal
terhadap satu waktu yang mereka, satu malam yang mereka satu malam yang mereka sia-siakan, tidak melakukan kebaikan apa-apa, atau hanya sedikit melakukan kebaikannya. Itu yang mereka sesali. Maka fama baluka min layali Ramadan, apakan lagi kalau malam itu adalah malam di bulan Ramadan. Malam biasa aja mereka sesali, apalagi malam pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa? Tadi waktu yang mereka inginkan. Yang kedua adalah amal yang tidak sempat mereka lakukan. Yang ketiga, keinginan itu karena mereka tahu tentang keutamaan atau keberkahan waktu di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus tahu cara Allah melipat gandakan balasan ibadah yang dilakukan hambanya, supaya kita bisa menyesuaikan diri. Ini lagi di mana, lagi waktu apa, lagi sedang apa. Kalau lagi di mana berarti tempat. Sering kita dengar bahwa sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali. Lebih baik 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Kenapa bisa begini? Karena kemuliaan tempat. Di Madinah hanya 1.000 kali, tidak disebut 100. Di Mekah, di Masjidil Haram 100.000. Di Madinah Masjid Nabawi hanya 1.000. Sama-sama tanah haram saja sudah tidak sama balasan amalnya. Bila kita tahu cara Allah melipat gandakan balasan amal tadi, dan hadis ini terkait dengan kemuliaan tempat, berarti di saat di sana kita harus memperhatikan hadis ini. Ini kita lagi di Masjidil Haram atau lagi di wilayah tanah haram Mekah, atau lagi berada di wilayah tanah haram Madinah, atau secara khusus lagi ini lagi di Masjidil Haram atau ini lagi di Masjid Nabawi. Karena tahu harapannya tidak menyia-nyiakan kesempatan mumpung ada di tempat itu. Pindah lagi ke tempat yang suci yang lain, Masjidil Aqsa hanya 500 ganda saja. Selain tempat yang 3 ini tidak disebutkan yang seperti tadi. Di Indonesia, di Samarinda ada yang kaya tadi. Kenapa? Beda tempat. Itu satu, kalau orang mengerti cara Allah melipat gandakan amal. Lalu kalau orang mengerti lagi cara Allah melipat gandakan yang lain karena orang, arti karena orang ini, kita ini bersama orang atau kita melibatkan orang. Kita bersama orang, contohnya sholat berjamaah, gitu.
Makin banyak jumlah orang yang sholat bersama kita, bertambah lagi nang 27 derajat itu. Karena jumlah orang, kita bersama dengan orang. Makin banyak orang yang sholat bersama kita, biar kita jadi jamaah. Allah lipat gandakan, Allah kasih pahala tambahan untuk masing-masing orang yang sholat di tempat itu, karena jumlah manusianya banyak. Itu satu sisi karena jumlah orang. Maka kalau sholat berjamaah yang jumlahnya 10 atau 20 atau 40 dibandingkan dengan jumlahnya sampai 80, 100 atau lebih, jelas saya lebih banyak yang kedua tadi. Karena berbeda atau kada sama pada orang-orang nang bersama dengan kita. Sama-sama berjamaah, iya 27-nya iya. Tambahannya sejumlah orang yang sholat bersama dengan kita. Nah, pahala juga berlipat ganda sejumlah orang yang kita libatkan. Sejumlah orang yang kita libatkan. Tuh ada tuh viralnya videonya guru sekumpul. Siapa yang memohonkan keampunan untuk orang-orang Islam, orang-orang mukmin, maka orang yang membaca itu diberi pahala sejumlah orang yang didoakannya. Lalu jadilah amalan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat itu. Karena hadis itu, hadis yang beliau sampaikan. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah aku mohon keampunan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Ada juga versi yang lain, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, ya Allah aku minta ampun untuk diriku dan untuk orang-orang Islam laki-laki dan perempuan semuanya. Karena melibatkan orang. Sejumlah orang yang kita libatkan, ini hadisnya, buktinya, dalilnya. Sejumlah itulah kebaikan yang kita dapatkan, pahalanya. Itu yang kita dapat, itu juga yang mereka dapatkan. Kita dapat dari kebaikan orang yang kita doakan, mereka dapat dari doa yang kita panjatkan. Sama-sama untung. Karena sesuai sejumlah orang yang dilibatkan. Kalau Allah itu maha kaya, kekayaannya tidak terbatas, kada usah pusing-pusing kita. Jadi kayak apa nih berbagi sedikit seorang lah, kada. Sama-sama, pokoknya sama. Masing-masing orang mendapatkan senilai pahala apa yang Allah berikan terhadap perbuatan baik itu. Karena sejumlah orang yang kita libatkan. Tadi sejumlah orang yang bersama dengan kita. Yang kedua, sejumlah orang yang kita libatkan dalam kebaikan kita. Kalau bisa banyak dan tidak terbatas, kenapa kita sendiri yang membatasinya? Apa maksudnya? Aku gesan keluargaku aja. Jangan, kalau bisa semuanya kenapa gesan keluargaku aja? Kalau bisa semuanya kada terbatas, kitanya jangan membuat jadi sedikit. Karena mengerti jadi peluang beramal bagi kita. Ringan sekali tuh, apalagi disuruh berapa tuh, subuh aja 25 kali aja.
Zuhur, asar dan waktu lainnya 11 kali. Kali sejumlah orang yang didoakan tadi. Masya Allah, banyak. Dikali lagi dengan keutamaan waktu Ramadan. Allah juga bisa melipat gandakan kebaikan itu, pahala kebaikan itu karena alat yang kita gunakan, karena alat yang kita pakai, pahala berlipat ganda. Contohnya siwak. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin. Hadis. 2 rakaat salat dengan siwak 70 kali lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak, karena alat yang digunakan. Hantu ini istilah fakta, ada dalilnya, tinggal kita menyimpulkan, mengumpulkan, menggolongkan. Oh, ini contoh-contoh hadis yang pahala berlipat ganda karena alat. Ada juga alat lain yang disebut sorban, misalnya Mbak Imamah yang belilit kepala, tapi untung ada ulama yang kada harus belilit juga, bakupiah tuh sudah belilit juga. Itu karena alat. Ada juga karena bobot amalannya. Handap aja, ringan aja baca, cuman bobotnya ini hebat benar. Yang paling pendek adalah contoh hadis membaca subhanallah dan alhamdulillah. Yang dua-duanya disebutkan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Enteng di lidah, mudah diucapkan, tapi berat pada timbangan amal di hari kiamat. 2 kata tuh, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Itu ternyata tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, nyaman. Kita kadang mengada-ngada, ini memang dalilnya kayak itu. Tuh. Bahkan disebutkan memenuhi antara langit dan bumi. Ini kan bahasa yang harus kita berpikir, menghayalkan, membayangkan, seolah-olah pahala itu nyata dan penuh antara langit dan bumi. Supaya tuh kita mendapatkan tambahan keyakinan besar pahala itu, ringan di lidah, berat di timbangan amal. Sebaliknya, Allah juga, hadis juga menggambarkan, pakai andai-andai. Andai ada orang yang berdosa, setiap kali berdosa 1 titik di permukaan bumi, ibarat titik itu ada tuyukan lah, bahasa Banjar tuh tumpukan dosanya. Sebelum naik, seluruh bulatan bumi ini penuh dengan tumpukan dosanya. Tertutup permukaan bumi ini dengan tumpukan dosanya. Tiap kali berdosa, dan tumpuk tertutup. Sudah banyak ini, tumpukan ini sampai ke langit, tinggi benar. Tapi kalau dia minta ampun, Allah ampuni habis. Bisa pahala bisa sepenuh langit dan bumi, dosa juga bisa sepenuh langit dan bumi. Dua-duanya mungkin, dan dua-duanya ada caranya. Nang hendak kebaikan numpuk
setinggi langit, baca tadi nang amalan ringan, nang dosa nang banyak itu kadang membuat putus harapan untuk mendapatkan taubat dari Allah. Allah kada peduli dengan dosa sebanyak itu. Lalu berikutnya Allah juga bisa melipat gandakan amal pahala kita ini karena keutamaan waktu. Waktunya ya Ramadan ini. Di luar 11 bulan lainnya kada sama. Buktinya hadis yang sering kita dengar bahwa satu amalan sunat dibalas senilai setara dengan ibadah wajib. Di bulan lain selain Ramadan tidak bisa begini. Yang wajibnya dilipat gandakan 70 kali karena Ramadan. Nah inilah nang diketahui banget dan disadari banget oleh orang-orang yang sudah meninggal tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu sadar banget mereka dengan waktu. Andai bisa memilih dua nih, bisa hidup, bisa memilih waktu. Harapannya bisa hidup dan bisa memilih waktu. Pilihan waktunya itu bulan Ramadan. Biar kada lawas, pokoknya sempat hidup aja. Saking berharganya waktu di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, disebutkan di sini oleh seorang tabi'in, Jalil Ibrahim An-Nakhai, saumu yaumin min Ramadan, satu hari puasa di bulan Ramadan afdalu min alfi yaumin, lebih utama daripada 1000 hari berpuasa. Sehari puasa nilai Ramadan ini lebih utama dari 1000 hari berpuasa di hari lain. Berarti dilipat gandakan 1000, kayak berpuasa 1000 kali tiap hari. 1000 kali 30 ribu, lumayan. Kalau hitungan-hitungan angka ini hanya gambaran banyaknya, gambaran tentang keutamaan waktu bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi, satu tasbih subhanallah di bulan Ramadan itu afdalu min alfi tasbihatin, lebih utama daripada 1000 kali tasbih di waktu yang lain. Nah itu nilainya. Nang sekedar subhan sami Allah liman hamidah, nang atau nang waktu sholat tarawih ke apa pun nang membaca tasbih, atau nang dilan itu tasbih di luar sholat, nilainya lebih baik daripada 1000 tasbih. Dinilai lebih baik, bukan setara, lebih baik, lebih utama. Kada setara tuh kada disamakan, lebih utama karena waktu bulan Ramadan. Itu yang tadi menjadi alasan nih. Keinginan orang meninggal tuh ingin hidup di bulan Ramadan. Nah, kemudian lagi warak'atun fihi, satu rakaat di bulan Ramadan afdalu min alfi rak'atin, lebih utama daripada 1000 rakaat. Masya Allah. Nah ini kata seorang tabi'in tadi. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita tahu nih keutamaan bulan Ramadan, lalu kita mau beramal, tadi jangan untuk diri kita sendiri aja, libatkan juga tadi orang-orang sudah meninggal itu, supaya mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan.
Atau mundur lagi, supaya mereka bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Keinginan orang-orang yang sudah meninggal inilah setidak-tidaknya jadi motivasi penyemangat kita untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Itu harapan orang meninggal itu. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu lagi setelah mereka merasa rugi tadi, suatu ketika ada orang soleh ziarah ke kubur, lalu sholat 2 rakaat, lalu berdoa, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di situ. Lalu dia berbaring tidur samping kuburan. Fara'a sahibal qabri, lalu dia bermimpi penghuni kubur yang dia dekat tadi, itu yang dia datangi tadi. Faqala lahu, kata si penghuni kubur yang dia mimpikan ini, ya hadza, wahai seorang pemuda, innakum ta'maluna wa la ta'lamun, kalian bisa melakukan tapi kalian tidak tahu. Wa nahnu na'lamu wa la na'malu, sedangkan kami tahu ya, tapi kami tidak bisa melakukan. Nih dibalik ulang nih ujarnya orang nang hidup lah nih, kalian melakukan tapi kalian tidak tahu, kami tahu. Artinya apa yang kalian lakukan tuh nah, andai kalian benar-benar tahu manfaatnya, itu ta'maluna wala ta'lamuna, kalian melakukan tapi kalian kada tahu bahwa amalan kerjaan yang kalian lakukan itu sangat-sangat penting. Gitu. Kami tahu itu, tahu kami bahwa amalan beramal itu baik, apalagi waktunya di bulan Ramadan. Iya, wala na'malu, tapi kami kada bisa lagi menggawinya. Artinya antara engkau dan aku, masih untung engkau ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Apalagi melakukannya atas dasar pengetahuan. Artinya tahu memang ini nah, keutamaan bulan Ramadan ini tahu. Lalu aku harus memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kata Ibnu Al-Jauzi, tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur, kalau ditawari kepada ahli kubur, maukah hidup lagi? Tamannau, silakan kalian punya keinginan, ayo kalian pengen apa? Kalau ditanya kepada ahli kubur kayak itu, kalian hendak apa? La tamannau yauman min Ramadan, mereka pasti menginginkan hidup pada suatu hari di bulan Ramadan, kata Imam Al-Jauzi. Itu saking berharganya gitu waktu di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita yang hidup ini bisa jadi tidak memanfaatkan bulan Ramadan kalau kita tidak mengetahui atau peduli dengan keadaan harapan dan keinginan orang-orang yang dalam kubur tadi. Kalau itu nih misal orang tua kita,
tabayang-bayang ulun pasti senyum bahagia anaknya di dunia nih ba'ama senang ya, tabayang-bayang ulun itu kada kasyap tabayang-bayang aja yakin ulun senyum, mereka senyum gembira melihat anaknya berbuat baik di bulan Ramadan. Yakin benar, tabayang-bayang senyum itu nah, saking senangnya. Kenapa? Mereka juga dapat. Gitu. Ketika bulan Ramadan ini doa dikabulkan, karena dua nih. Doa orang puasa dikabulkan berarti siang. Doa di bulan Ramadan dikabulkan berarti seluruh waktu, siang malam bisa. Sudah puasa di bulan Ramadan pulang berdoa, wah 2 kali nih kekuatan dikabulkannya doa ini 2 kali. Karena puasa dan karena bulan Ramadan. Nah, maka doa yang paling bagus kita panjatkan tuh minta ampun dan memintakan keampunan. Minta ampun untuk diri kita dan memintakan keampunan untuk orang tua, keluarga dan seluruh orang Islam lainnya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini dilaksanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, nah itu artinya mengapa kita harus menjadikan Ramadan kita ini bersama dengan orang-orang yang sudah meninggal tadi. Karena itu keinginan mereka. Mereka ingin hidup, mereka ingin beramal. Pilihan waktunya untuk dua itu di bulan Ramadan. Sekarang kita hidup. Nah, kitanya masih hidup. Ada 2 nih, kesempatan hidup ada, kesempatan beramal ada. Bisa jadi motivasi tadi untuk kita beramal karena mewujudkan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal tadi. Itu. Dan syukurnya keutamaan waktunya ini mubarak, syahrul mubarak ini yang penuh berkah ini itu selama bulan Ramadan. Sebulanan luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, nah lalu istilahnya berilustrasi nih. Ada 2 orang yang diberikan kesempatan masuk ke dalam pasar. Yang satu bernama Buas, B-U-W-A-S, lain yang B-U-A-S, lain yang ada wawunya. Yang satunya namanya Putu. Ini istilah nama aja. Sudah mereka sama-sama masuk pasar. Lalu akhirnya pasar itu waktunya harus tutup. Si Buas keluar dari pasar dengan sama-sama dengan si Putu tadi. Sama-sama keluar. Buas keluarnya kadang bawa apa-apa. Si Putu membawa banyak apa yang dia inginkan. Dengan waktu yang sama, lama sama-sama lama, tapi dengan hasil yang berbeda. Hasilnya si Buas kadang membawa apa-apa, si Putu membawa sesuai dengan yang diinginkannya waktu masuk pasar tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa berbeda? Karena si yang Buas tadi adalah kepansingkatan dari buang waktu saja, buang-buang waktu aja,
buang-buang waktu saja. Kada ada tujuan apa-apa masuk pasar, pokoknya ke pasar aja. Ada yang menarik, cuman singgah aja. Kada dikehendakinya. Buas tadi singkatan dari buang-buang waktu saja, kada dapat apa-apa. Adapun putu tadi punya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkannya sebelum masuk pasar, itulah yang didapatkannya dan dibawanya. Kita nih antara dua ini sekarang sama-sama ada di bulan Ramadan, karena akhirnya habis. Nah, siapa kita ini? Termasuk nang kaya si buas tadi kah, buang-buang waktu aja di bulan Ramadan, kada dapat apa-apa di akhirnya? Atau kaya si putu tadi kah, punya tujuan dan banyak yang diinginkan, lalu akhirnya berakhir bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang diinginkan, itu juga yang didapat dan dibawa bulik di akhir Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kesimpulannya adalah mari kita istilahnya melibatkan dalam menikmati bulan Ramadan ini bersama dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tidak apa-apa, kita motivasi diri kita, itu harapan mereka. Nah, bujur rasa terbayang-bayang bagi uluntu. Orang tua itu tersenyum kalau melihat anaknya melakukan kebaikan. Apalagi kalau ingat nini kita nih, lain orang tuh nini atau tetangga nang dulu baik lawan kita, dulu pernah menasehati, pernah memotivasi, kayaknya ikamlah, bilanya ganal Tuhan jadi ini kenalah, Masya Allah. Tetangga tapi sudah meninggal, Masya Allah. Artinya kita baik karena doa dan harapan mereka juga. Lalu kita wujudkan itu, Masya Allah, mereka juga ikut menikmatinya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada sedikit nih waktu, mungkin ada ingin disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan nih. Guru, ya. Membukakan puasa itu termasuk juga. Nah, iya. Segala kebaikan. Segala kebaikan. Contoh hadis anjuran membukakan puasa bagi orang lain, bahwa orang yang menyediakan bukaan itu mendapatkan pahala puasa orang yang dibukakannya tadi. Kayak itu. Jadi pahala berlipat ganda sesuai dengan kita melibatkan orang lain dalam kebaikan kita. Masya Allah. Dan banyak lagi. Apalagi nang kehadiran kita di majelis taklim atau di masjid. Apa maksudnya nih? Biar orang lain semangat juga. Nah, biar orang lain semangat juga, jadi juga. Bahkan dalam hadis riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, cuman doa aja, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu aja. Cuman ya Allah, karuniakanlah kepadaku pasangan dan keturunan nang menyejukkan pandangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan untuk kami ikutan. Doa itu aja. Isi doanya adalah harapan agar kita punya pasangan, keturunan kita itu jadi orang baik. Harapan sudah ditulis pahala seperti yang diminta. Padahal belum jadi lagi nih, harapan sudah ditulis seperti isi
permintaan itu. Apalagi kalau jadi kenyataan, dasar baik juga akhirnya. Masya Allah. Jadi banyak kebaikan atau kebaikan yang tidak terbatas, yang kesimpulannya adalah terserah kita memilihnya sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita bisa. Nah, ulun kira itu jawabannya. Baik, kalau tidak ada, ulun cukupkan nih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, segala dosa kita diampuni sehabis-habisnya, segala kebaikan kita dilipat gandakan sebanyak-banyaknya dan diridhai oleh Allah seluas-luasnya, dan kita semua tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ala man wa bi salafun salih wa ila hadratin nabiy wa sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat bulan-bulan Ramadan, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami yang hadir di tempat ini menjadi hamba-Mu yang saleh, yang bertakwa, yang Engkau selamatkan dunia dan akhirat. Mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah segala hajat kami, berkahilah hidup kami, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah, cahaya hikmah dan cahaya ma'rifat kepadamu. Berilah kami keselamatan dan kesehatan lahir dan batin. Janganlah Engkau matikan kami dan bangkitkan kami dari kubur kecuali dalam keadaan baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.